Salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali akhirnya kembali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Saat ini kembali kita akan merenungkan firman Allah. Sebelumnya kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur buat kasih dan setia-Mu dalam hidup kami. Engkau sudah pelihara dan menjaga kami. Saat ini kami rindu merenungkan firman Allah. Karena kami tahu ketika kami merenungkan firman-Mu, maka kami akan punya hubungan yang erat dengan Engkau. Itu sebabnya Engkau tolong kami supaya kami bisa mengerti kehendak dan rencana-Mu lewat firman Allah. Ampuni dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Allah saat ini diambil dari kitab Wahyu pasal 1 ayat yang ke-18, berbunyi demikian. Dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, jalan pengampunan dosa bagi segenap umat manusia telah selesai disiapkan oleh Tuhan Yesus. Rasul Paulus dengan bimbingan Roh Kudus menegaskan bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, dikuburkan dan dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Saat Rasul Yohanes dibuang ke Pulau Patmos, diberi amanat oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang kunci maut dan kerajaan maut." Kedua, dengan penyataan aku adalah yang awal dan yang akhir, Tuhan tidak memaksudkannya sebagai adanya titik awal dan titik akhir dari keberadaannya, karena Dia hidup selama-lamanya. Yang Dia maksudkan adalah bahwa Dia adalah sumber dan tujuan dari segala sesuatu. Sumbernya Allah, dan satu hari nanti segenap manusia harus mempertanggungjawabkan hidupnya kepada Allah, karena Dia yang akhir itu. Ketiga, Tuhan Yesus jugalah pemegang kuasa atas alam maut, bukan iblis yang berkuasa atas alam maut. Alam maut dan iblis justru nantinya dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang. Berbahagialah orang yang sudah menikmati pengampunan dosanya. Tuhan Yesus berpesan bahwa berita pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur karena kami bisa kembali merenungkan firman Allah yang mengingatkan kami bahwa Engkaulah yang awal dan yang akhir, dan kami manusia harus mempertanggungjawabkan semua yang kami lakukan, apa itu baik atau tidak baik, termasuk dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia, harus dipertanggungjawabkan kepadamu, sebab Engkau adalah awal dan akhir dari segala sesuatu yang hidup di muka bumi ini. Tanamkan firman-Mu dalam setiap hati dan pikiran kami, mampukan kami untuk menjadi pribadi yang berkomitmen untuk hidup bertobat di hadapan hadirat-Mu, tidak melakukan dosa. Itu sebabnya Roh Kudus tolong kami, karena kami tidak mampu. Kami butuh pimpinan Roh Kudus
agar supaya kami mampu untuk hidup benar di hadapan hadirat-Mu. Ampuni dosa kami Bapa. Kami sudah berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.